Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1032 sudah rilis versi lokalisasinya. Dan itu artinya saatnya kita mereview One Piece. One Piece Chapter 1032 mendapatkan judul Oden's Beloved Sword. Atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti pedang kesayangan Kozuki Oden. One Piece Chapter 1032 mendapatkan jatah cover page, di mana kali ini Oda menggambarkan Yamete dan dua kucing garong berwarna hitam yang sedang mengirimkan sesuatu pada sosok nenek tua yang tinggal di atas bukit. Sepertinya cover page kali ini mereferensikan salah satu jasa ekspedisi di Jepang yang bernama Yamato Transport, di mana memiliki logo seperti pada gambar. Mungkin ini adalah salah satu bentuk dari endorsement terselubung dari Oda Sensei. Hiya. One Piece Chapter 1032 dimulai dengan memperlihatkan Marco yang berubah ke wujud burung puyuhnya. Marco terbang sambil membawa Izo yang saat ini berada di atas pundaknya. Izo merasa gelisah setelah mendengar kabar mengenai kemunculan dari seekor iblis misterius, sehingga dia meminta Marco untuk membuka kembali jasa ojek puyuh online-nya dan membantunya untuk menemukan iblis tersebut. Mereka saat ini sedang terbang di atas area di mana pertarungan antara Law dan Kid melawan Big Mom berlangsung. Di sisi lain, para kru Kaido mencoba untuk meninggalkan area kastil. Namun para samurai pemberontak memblokir jalan keluar kastil yang menuju ke panggung utama. Walhasil, mereka tak dapat keluar dari kastil. Mereka pun membawa meriam dengan tujuan untuk menghancurkan blokade tersebut. Shin kemudian berpindah ke lantai basement kedua kastil Kaido. Terlihat Appo yang terus mengejar Yamete, dan di belakangnya Drake pun terus mengejar Appo. Fuga masih berlari dan saat ini sudah berada dekat dengan Yamato. Dia pun bertingkah baik pada Yamato dan sepertinya Fuga sangat menyayanginya. Bentuk tubuh dari Fuga terlihat seperti centaur, karena setengah badan dari Fuga adalah badan seekor kuda. Fuga! Sudah lama sekali kita tak saling bertemu. Tapi kali ini aku sedang terburu-buru, ucap Yamato. Fuga, ucap Fuga. Seraya membalas perkataan Yamato. Kru Kaido yang berada di lantai 2 kastil milik Kaido melaporkan jika iblis api raksasa tersebut saat ini telah menuju ke arah ruang bawah tanah. Tiba-tiba seseorang terjatuh dari area atas kastil ke arah tempat di mana Yamato berada. Ternyata yang terjatuh adalah Brook dan Robin. Mereka mendarat di atas kepala milik Fuga. Kedua ekor CP0 pun ikut melompat ke arah yang sama. Robin dan Brook kemudian memasang kuda-kuda untuk bersiap melawan mereka. Namun, sosok iblis api muncul di belakang CP0 dan kedua ekor CP0 tersebut diselimuti dengan api. Akhirnya sang iblis api tersebut sampai di area di mana Yamato dan yang lainnya berada. Yamato melihat iblis tersebut menembus lantai dan menuju ke bagian lebih bawah dari kastil milik Kaido. Jika sosok itu terus melaju ke bawah seperti ini, astagfirullah, ini gawat. Pulau ini akan meledak di atas langit. Fuga, aku butuh bantuanmu, ucap Yamato. Fuga, teriak Fuga. Brook dan Robin turun dari atas kepala Fuga dan bersiap untuk pergi sebelum dua ekor agen CP0 itu bangkit. Dan ketika CP0 berhasil keluar dari api yang menyelimuti mereka, mereka kemudian mendengar suara yang aneh. Ternyata di belakang mereka, Appo sedang memegang Denden Mushi dan mengambil foto dari kedua ekor agen CP0 tersebut. Apa? Anjingnya Tenryubito ada di kastilnya Kaido. Cuan. Aku akan menjual informasi ini pada Morgan, ucap Appo. Pemerintah dunia yang kehilangan perantara mereka Doflamingo. Akhirnya kau berbicara terlalu banyak, potong sang agen CP0. Dia pun menembakkan sigan ke arah Appo. Walhasil Appo rebahan di atas tanah sambil mengencrotkan banyak darah dari mulutnya. Drake akhirnya tiba dan dia kaget sambil meneriaki Appo. Sang agen CP0 melihat Drake dan dia pun berkata jika mereka sudah tahu identitas sebenarnya dari Diaz Drake. Drake dengan entengnya berkata jika mereka memang mengetahui identitasnya, maka mereka seharusnya tidak akan mengusik dirinya. Masalah harus dibinasakan, ucap sang agen CP0. Darmen. Sesaat sebelum dia menyerang Drake menggunakan sigan, Appo melancarkan serangan ledakan ke arah mereka. Jancok, Ati tahu. Dasar kalian anjing pemerintah, ucap Appo kesal. Drake kaget saat menyadari Appo yang ternyata masih hidup.
Apo berkata jika dirinya menggunakan armamen daki untuk mengurangi damage yang masuk. "Jika kalian ingin bertarung, aku akan melayani kalian," ucap Apo. Drake pun ikut berkata, "Kalianlah yang memulainya duluan." Sang agen CP0 pun bangkit. Di saat bersamaan, Drake berubah ke bentuk Zoan dinosaurusnya, sedangkan Apo menyerang kedua ekor CP0 tersebut menggunakan kekuatan buah iblisnya. Shin kemudian berpindah ke area luar kastil Onigashima, tempat di mana King dan Zoro bertarung. King saat ini berada di udara dengan perubahan Pteranodonnya. Dia meremas jambulnya dan mulai menariknya ke belakang. Tiba-tiba paruh King ikut tertarik ke arah wajahnya. Zoro pun mencermati aksi debus yang sedang dilakukan oleh King. "Apakah ini semacam mekanisme yang diaktifkan dengan cara menariknya?" ucap Zoro bingung. Saat paruh King masuk seluruhnya ke dalam wajahnya, dia melepas tarikannya dan walhasil kepalanya meluncur ke arah Zoro. "Tempura udon!" Kepala milik King melesat seperti ketapel, di mana serangan King ini mirip dengan Gomu Gomu no Kane milik Luffy. Zoro dengan susah payah menghindarinya. Dia berkata jika serangan tersebut tidak dapat ditahan karena sama seperti serangan laser. King berkata jika di zaman purba, beginilah cara seekor Pteranodon berburu mangsanya. Zoro menyerang King menggunakan teknik Sanbyaku Rokunu Pondoho. Namun King dengan mudah menghindari serangan tersebut dan dia kembali menembakkan kepalanya ke arah Zoro. Zoro kembali berhasil menghindarinya, namun dirinya berpikir jika dia tak bisa terus-menerus bertarung seperti ini karena dia akan kehabisan tenaga lebih dulu ketimbang King. Zoro kemudian bertanya pada King, "Apakah api yang ada di punggungmu itu merupakan kemampuan spesial dari Pteranodon juga?" tanya Zoro. "Bukan, yang ini berbeda," jawab King. "Berbeda? Hayo turun sini, kita obrolin baik-baik," ucap Zoro. "Santoryu Kokujo O Tatsu Meki." Zoro kembali menyerang King, namun kali ini King menyelimuti tubuhnya dengan sayap miliknya untuk menahan serangan dari Zoro. Zoro pun kembali bertanya pada King, "Apakah itu adalah ketahanan yang terkenal dari seekor naga dan dinosaurus?" "Kau benar, tapi aku lebih membagongkan dari itu. Aku seencrit lebih spesial dari yang lain," jawab King. King kembali ke wujud manusianya dan menyerang secara langsung ke arah Zoro. "Ayo, mari kita bermain-main dengan pedang. Aku sangat mencintai pedang-pedangan," ucap King. Sembari Zoro menahan serangan dari King, dia berpikir pada dirinya sendiri mengenai situasi saat ini. "Aku telah menyerangnya beberapa kali, namun tak ada darah seencerit pun. Sayapnya bukan sekedar aksesoris, tapi aku sedikit ragu karena tadi dia menggunakannya untuk terbang. Apinya pun masih terbakar di punggungnya. Aku berpikir jika hal-hal tadi berhubungan dengan kemampuan miliknya. Tapi semua itu sepertinya berbeda. Apakah dia seekor manusia ikan? Atau dia memiliki darah seekor raksasa? Atau dia berasal dari ras yang tak diketahui? Jika aku tak mampu menemukan rahasia dari orang ini, aku merasa aku tak akan bisa menang." Selagi Zoro memikirkan semuanya, King menyerangnya dengan tebasan yang sangat kuat. Zoro berhasil menahannya, namun dia terlempar ke arah bebatuan. Dampak serangan tersebut sangatlah dahsyat. Zoro pun rebahan di atas tanah dan dia sangat kelelahan. Kemudian Zoro mendengar sesuatu. "Suara apa itu? Suara samisen? Tidak mungkin." Tiba-tiba pedang Enma menjadi tidak terkontrol dan menyerap daki milik Zoro. Sama seperti pertama kali Zoro menggunakan pedang Enma. Yap, nasib Zoro saat ini dalam bahaya besar. Dia sudah kelelahan ditambah dengan Enma yang tiba-tiba menyerap haki milik Zoro. Apalagi dia tak tahu kapan efek dari obat kuat cap ahong milik suku Mings akan habis. Sedangkan King sama sekali belum terluka. Bahkan dia berkata jika pertahanannya lebih kuat dibandingkan naga dan dinosaurus. Itu artinya cara untuk melukai King sama dengan cara untuk melukai Kaido. Yap, yaitu harus menggunakan Advance Hausoku Haki. Zoro sebenarnya sudah mampu menggunakan Advance Haki Raja, namun dia gunakan secara tidak sadar saat masuk ke dalam mode Asura. Saat ini Zoro hanya bisa menggunakan Asura pada kondisi yang hampir mati, dan kemungkinan besar Zoro akan mendapatkan buff merah sehingga dia mampu menggunakan Advance Hausoku Haki dan menggunakan Asura seenak udelnya.
Shin kemudian berpindah ke ruang harta kastil milik Kaido. Shogun Pakboy Orochi berada di sana. Dia saat ini sedang menunggu Fukurokuju dan Orochi mendengar sesuatu. Apakah ini permainan Samishen? Ini hal yang bodoh. Orang idiot mana yang bermain Samishen di tengah pertempuran seperti ini? Apakah suara itu berasal dari kamar sebelah? Ucap Orochi. Orochi bangun dan membuka pintu kamar sebelah secara perlahan. Apa? Komurasaki. Terlihat Komurasaki saat ini berada di depan Orochi. Dia sedang duduk manis sambil memainkan shamisen. Orochi pun kaget saat melihatnya. Seketika Shogun Pakboy Orochi menjadi bucin maksimal dan mulai mengeluarkan speak-speak iblis miliknya. Apakah aku berada di akhirat? Ataukah aku sedang bermimpi? Tak ada satu hari pun aku tak memimpikan dirimu, sehingga aku tak akan mampu melupakanmu, ucap Orochi. Sama seperti diriku, aku akan selalu berada di sampingmu, ucap Komurasaki. Seketika, Shogun bucin itu langsung tegak berdiri. Dia kemudian berkata sambil menangis. Jika ini adalah mimpi, tolong jangan bangunkan aku. Yos nakama, itulah video review untuk manga One Piece chapter 1032. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.